Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwianti Reski Amalia, NIM A1Q1210161. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling eksistensial yang dipresentasikan oleh kelompok 1 pada mata kuliah model konseling 2. Yang pertama ada pengantar dan tokoh utama. Eksistensialisme pada awalnya merupakan filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti berujung dari eksistensi atau kehadiran. Eksistensialisme menekan pada eksistensi dibandingkan dengan eksistensi atau hakikat. Eksistensi sendiri secara umum adalah keberadaan, sedangkan secara khusus berarti bagaimana cara manusia hidup di dunia. Maksud dari cara manusia hidup di dunia tidaklah sama dengan benda-benda atau benda-benda yang dimana benda tidak memiliki kesadaran akan keberadaannya, bahkan tidak memiliki arti. Sedangkan dengan manusia itu sendiri pun mampu menyadari keberadaannya serta berarti tanpa hal yang lain. Manusia bisa meragukan segala hal, akan tetapi satu yang pasti, yaitu manusia menyadari bahwa dirinya ada. Selanjutnya ada tokoh dari eksistensialis humanistik adalah Abraham Maslow yang dikenal dengan teori aktualisasi diri. Selain itu, ada tokoh lain dari eksistensial humanistik, yaitu Charles Rogers yang dikenal dengan metode terapi yang berpusat pada klien atau client-centered therapy. Selanjutnya ada Viktor Frankl 1905 sampai 1997 adalah tokoh sentral dalam mengembangkan terapi eksistensial di Eropa dan juga membawanya ke Amerika Serikat. Pendekatan eksistensialisme humanistik terfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memiliki untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualkan diri. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang besar dalam bidang psikologi, yakni tentang penekanannya terhadap kualitas manusia terhadap manusia lain dalam proses terapeutik. Selanjutnya, konsep-konsep utama. Adapun pokok-pokok teori psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah individu yang sadar, bebas memilih atau menentukan setiap tindakannya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Yang kedua, manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya, becoming. Namun demikian, perubahan tersebut membutuhkan persyaratan, yaitu adanya lingkungan yang bersifat mendukung. Yang ketiga, manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik, atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungan yang buruk, dan bukan merupakan bawaan. Selanjutnya yang keempat, manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan dalam bidang tertentu. Dan yang kelima, manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki. Selanjutnya ada asumsi perilaku bermasalah. Pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi dasar yang dimiliki manusia sehingga kesadaran tidak berfungsi secara penuh. Di antaranya incongruent, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan dan kurang produktif. Tujuan konseling. Menurut Goral Corey 2010, pada beberapa tujuan konseling eksistensial humanistik yaitu: yang pertama, agar klien menyadari keberadaannya secara otentik dengan menjadi dasar atas keberadaannya dan potensi-potensi serta dasar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Yang kedua, meluaskan kesadaran klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Yang ketiga,
membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. Menurut Corey 2009, tujuan konseling eksistensial adalah agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaannya dan potensi-potensi dan sadar bahwa ia dapat membuka diri berdasarkan kemampuannya. Akhir ada peran konselor. Fungsi dan peran konselor dalam konseling eksistensial. Konselor adalah memahami dunia subjektif klien agar bisa menolongnya untuk sampai pada pemahaman pilihan baru. Dalam proses konseling, menurut Corey 2009, dalam konseling eksistensial, hal yang paling utama adalah hubungan dengan konseli. Kualitas dari dua orang yang bertatap muka dalam situasi terapeutik ini merupakan stimulus terjadinya perubahan positif. Konselor berbagi reaksi dengan kliennya disertai kepedulian dan empati yang tidak dibuat-buat sebagai cara untuk memantapkan hubungan terapeutik. Itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.